Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pika Merliza selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus diferensial, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan virtual kali ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Dewi Masitah dengan NPM 2101060005. Yang kedua ada Khairunisha yang dengan NPM 2101060011. Yang ketiga ada Staniatu Syifa dengan NPM 2101061011. Dan yang terakhir ada Vicky Nur Azizah dengan NPM 2101062007. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang turunan. Yang pertama ada materi tentang 2 masalah dengan 1 tema. Masalah pertama yang sangat tua, ia sudah dimasalahkan sejak ilmuwan besar Yunani Archimedes tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, yang dimaksud adalah masalah garis singgung. Kemudian masalah yang kedua yang lebih baru, yakni masalah yang muncul dari percobaan oleh Kepler tahun 1571 sampai 1630, Galileo 1564 dan 1642, Newton 1642 dan sampai 1727, dan lainnya untuk melukiskan kecepatan sebuah benda bergerak. Ini adalah masalah kecepatan sesaat. A. Garis singgung. Gagasan garis singgung dari Euclid sebagai suatu garis yang memotong suatu kurva pada suatu titik. Benar untuk lingkaran-lingkaran, tetapi sama sekali tidak memuaskan untuk kebanyakan kurva-kurva lain. Gagasan bahwa garis singgung pada suatu kurva di P adalah garis yang paling menghampiri kurva dekat P adalah lebih baik, tetapi masih tetap terlalu samar-samar untuk ketaksamaan matematis. Contoh, cari kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Penyelesaian garis yang kemiringannya kita cari diperlihatkan pada gambar 5. Jelas, ia mempunyai suatu kemiringan positif yang besar. Penyelesaiannya yakni M tan sama dengan lim H mendekati 0, F dalam kurung 2 plus H min F2 per H. Lim H mendekati 0 dalam kurung 2 plus H kuadrat min 2 kuadrat per H sama dengan lim H mendekati 0, 4 plus 4H plus H kuadrat min 4 per H sama dengan lim H mendekati 0, 4 dalam kurung 4 plus H per H sama dengan 4 plus 0 sama dengan 4. Kemudian yang B ada kecepatan sesaat. Jika kita mengendarai sebuah mobil dari satu kota ke kota lain yang berjarak 80 km dalam waktu 2 jam, maka kecepatan rata-rata kita adalah 40 km tiap jam. Artinya, kecepatan rata-rata adalah jarak antara posisi pertama ke posisi kedua dibagi dengan waktu tempuh. Tetapi selama perjalanan penunjuk laju, speedometer sering tidak menunjukkan angka 40 km. Waktu baru berangkat 0 km, kadangkala kecepatan naik sampai 57 km. Akhirnya jatuh ke angka 0 lagi. Jadi apa yang diukur oleh pengukur laju? Tentu saja bukan kecepatan rata-rata. Hitunglah kecepatan sesaat dari sebuah benda jatuh beranjak dari posisi diam pada T sama dengan 3,8 detik dan pada T sama dengan 5,4 detik. Penyelesaian. Kita hitung kecepatan pada T sama dengan C detik.
V atau kecepatan sama dengan lim H mendekati 0 F dalam kurung C plus H min FC per H sama dengan lim H mendekati 0 16 dikali C plus H kuadrat min 16C kuadrat per H sama dengan lim H mendekati 0 16C kuadrat plus 32CH plus 16H kuadrat min 16C kuadrat per H sama dengan lim H mendekati 0 dalam kurung 32C plus 16H sama dengan 32 plus 0 sama dengan 32. Dengan demikian, kecepatan pada 3,8 detik adalah 32 dikali 3,8 sama dengan 121,6 meter per detik. Pada 5,4 detik adalah 32 dikali 5,4 sama dengan 172,8 meter per detik. Kemudian yang C, laju perubahan. Kecepatan adalah satu-satunya dari sekian banyak laju perubahan yang amat penting dalam pelajaran ini. Kecepatan merupakan laju perubahan jarak terhadap waktu. Laju perubahan lainnya yang penting bagi kita adalah kepadatan dari suatu kawat atau laju perubahan massa terhadap jarak. Pendapatan marginal atau laju perubahan pendapatan terhadap beberapa jenis produk, dan arus listrik atau laju perubahan muatan listrik terhadap waktu. Contoh-contoh lainnya akan kita temui pada kelompok soal dan di setiap soal akan kita bahas laju perubahan rata-rata dan laju perubahan sesaat. Istilah laju perubahan tanpa ada keterangan apa-apa akan diartikan sebagai laju perubahan sesaat. Turunan. A. Definisi. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan C adalah f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 f dalam kurung C plus H min f C per H, asalkan limit ini ada. Jika limit ini memang ada, maka dikatakan bahwa f terdiferensialkan di C. Pencarian turunan disebut pendiferensialan. Bagian kalkulus yang berhubungan dengan turunan disebut kalkulus diferensial. B. Bentuk-bentuk yang setara untuk turunan. Tidak ada yang keramat tentang pemakaian huruf H dalam mendefinisikan f aksen. Misalkan, perhatikan bahwa f aksen C sama dengan limit H mendekati 0, f dalam kurung C plus H min f C per H sama dengan limit P mendekati 0, f dalam kurung C plus P min f dalam kurung C per P sama dengan limit X mendekati 0, f dalam kurung C plus S min f dalam kurung C per S. C. Keterdiferensialan menunjukkan kekontinuan. Jika sebuah kurva mempunyai sebuah garis singgung di sebuah titik, maka kurva itu tidak dapat melompat atau sangat berayun di titik tersebut. Perumusan yang persis dari kenyataan ini merupakan sebuah teorema penting. Teorema A, jika f aksen C ada, maka f kontinu di C. Buktinya, kita perlu menunjukkan bahwa limit X mendekati C, f dalam kurung X sama dengan f dalam kurung C. Sekarang, fx sama dengan fc plus fx min fc per x min c dikali x min c, sehingga x tidak sama dengan c. Karenanya, limit x mendekati c, fx sama dengan limit x mendekati c, f dalam kurung. Karenanya limit x mendekati c, fx sama dengan limit x mendekati c, f dalam kurung c plus fx min fc per x min c dikali x min c, sehingga limit x mendekati c, fc
plus limit X mendekati C X min Fc per X min C dikali limit X mendekati C dalam kurung X min C. Kemudian mendapatkan F dalam kurung C plus F aksen C dikali 0 sehingga F dalam kurung C. Aturan pencarian turunan. Definisi proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan, yakni dengan menyusun hasil bagi selisih F dalam kurung X plus H min Fx per H dan menghitung limitnya. Memakan waktu dan membosankan. Kita akan mengembangkan alat yang akan memungkinkan untuk memperpendek proses perpanjangan ini yang nyatanya akan memungkinkan kita untuk mencari turunan dari fungsi-fungsi yang tampak rumit dengan segera. B. Konstanta dan aturan perangkat. Grafik fungsi konstanta Fx sama dengan K merupakan sebuah garis horizontal sehingga mempunyai kemiringan 0 di mana-mana. Ini adalah satu cara untuk memahami teorema pertama kita. Teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika Fx sama dengan K suatu konstanta, maka untuk sembarang F, F aksen X sama dengan 0 min yakni Yang titik 2 lah. belum dikawan atau jika sama mana adalah X sama dengan 0, yakni D, K sama dengan 0. Dikawin nggak sih? Kan sampai. Nggak apa-apa, lanjut aja. Tekan iki loh, tekan bawah. Kan iki urung. Ya, awakmu macane ditekan bawah. Aturan fungsi konstanta. Jika Fx sama dengan K suatu konstanta, maka untuk sembarang X, F aksen X sama dengan 0, yakni jika sama dengan 0. Teorema B, aturan fungsi identitas. Jika Fx sama dengan X, maka F aksen X sama dengan 1, yakni dx sama dengan 1. Teorema C, aturan pangkat. Jika Fx sama dengan X pangkat N dengan N bilangan-bilangan bulat positif, maka F aksen X sama dengan Nx pangkat N min 1, yakni dx pangkat N sama dengan Nx pangkat N min 1. C. D adalah suatu operator linier. Operator D berfungsi sangat baik bila mana ditetapkan pada kelipatan konstanta fungsi atau pada jumlah fungsi. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terinfeksialkan, maka Kf aksen X sama dengan K kali F aksen X, yakni D. Kurung Kurawa K kali Fx sama dengan K kali dfx. Teorema E, aturan jumlah. Jika F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisikan, maka dalam kurung F plus G aksen X sama dengan Fx plus Gx, yakni G kurung Kurawa Fx plus Gx sama dengan dfx plus dgx. Operator linier
akan muncul berulang-ulang dalam buku ini. D merupakan sebuah contoh khas. Sebuah operator linier selalu memenuhi aturan selisih L dalam kurung F min G sama dengan LF min LG yang dinyatakan berikutnya dengan D. Teorema F, aturan selisih. Jika F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisikan, maka F min G aksen X sama dengan F aksen X min G aksen X, yakni D kurung kurawa Fx sama dengan Fx min Gx kurung kurawa sama dengan dfx sama min dgx. Contoh, cari turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6 dan 4x pangkat 6 min 3x pangkat 5 min 10x pangkat 2 plus 5x plus 16. Penyelesaian D dalam kurung 5x pangkat 5 min plus 7x min 6 sama dengan D dalam kurung 5x kuadrat plus 7x min D sama dengan D dalam kurung 5x kuadrat plus D dalam kurung 7x min D6 sama dengan DX dalam kurung S kuadrat plus 7DX sama min 8 D sama dengan 5 min 2x plus 7 min 1 plus 0 sama dengan 10x plus 7. Untuk mencari turunan berikutnya, kita perhatikan bahwa teorema pada jumlah dan selisih meluas sampai sejumlah terhingga suku. Jadi, D dalam kurung X 4x pangkat 6 min 3x pangkat 5 min 10x pangkat 2 plus 5x plus 16 sama dengan D dalam kurung 4x pangkat 6 min D dalam kurung 3x pangkat 5 min D dalam kurung 10x kuadrat plus D dalam kurung 5x plus D 16 sama dengan 4D dalam kurung X pangkat 6 min 3D dalam kurung X pangkat 5 min 10D X pangkat 2 plus 5D dalam kurung X plus D16 sama dengan 4 dalam kurung 6X pangkat 5 min 3 dalam kurung 5X pangkat 4 min 10 dalam kurung 2X plus 5 dalam kurung 1 tambah 0 sama dengan 24x pangkat 5 min 15x pangkat 4 min 20x plus 5. Metode pada contoh 1 memungkinkan kita untuk mencari turunan sembarang polinom jika Anda mengetahui aturan pangkat dan merupakan pada apa yang datang secara alami. Hampir pasti bahwa Anda akan memperoleh hasil yang benar. Jika Anda dapat memberi jawaban tanpa langkah selanjutnya, itu pun baik. D. Aturan hasil kali dan hasil bagi. Sekarang kita siap untuk suatu kejutan. Turunan hasil kali fungsi-fungsi tidak sama dengan hasil kali turunan fungsi-fungsi. Teorema G, aturan hasil kali. Andaikan F dan G fungsi-fungsi yang dapat
didiferensialkan, maka G aksen X sama dengan Fx Gx plus Gx F aksen X, yakni D kurung kurawa Fx Gx sama dengan Fx dGx plus dG dFx. Contoh, gunakan hasil kali untuk mencari turunan dalam kurung 3x kuadrat min 5 dikali dalam kurung 2x pangkat 4 min x. Penyelesaian D kurung kurawa dalam kurung 3x kuadrat min 5 dalam kurung 2x pangkat 4 min x kurung kurawa sama dengan dalam kurung 3x kuadrat min 5 D dalam kurung 2x pangkat 4 min x sama dengan dalam kurung 2x pangkat 4 min x D dalam kurung 3x kuadrat min 5 sama dengan dalam kurung 3x kuadrat min 5 dalam kurung 8x pangkat 3 min 1 ditambah dalam kurung 2x pangkat 4 min x dikali 6x sama dengan 24x pangkat 5 min 3x pangkat 2 min 40x pangkat 3 ditambah 5 ditambah 12x 5 min 6x kuadrat sama dengan 36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 5. Untuk memeriksa pertama kita kalikan dan kemudian ambil turunan. Dalam kurung 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 min x sama dengan 6x pangkat 6 min 10x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5x. Jadi D kurung kurawa 3x pangkat 2 min 5 dikali 2x pangkat 4 min x sama dengan D 6x pangkat 6 dikurangin D 10 pangkat 4 dikurangin D 3x pangkat 3 plus D 5x sama dengan 36 x pangkat 6 min 40x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 5. Teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan F dan G fungsi-fungsi dapat didefinisikan dengan Gx sama dengan bukan 0, maka F per G X sama dengan Gx F aksen X min Fx G aksen X per 2G kuadrat X, yaitu D Fx per Gx sama dengan Gx dFx min Fx dGx per G kuadrat X. Kami tekankan agar Anda menghafalkan ini dalam kata-kata sebagai berikut. Turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan menyebut kali turunan pembilang dikurangi pembilang kali turunan penyebut. Seluruhnya dibagi dengan kuadrat penyebutnya. Contoh, cari turunan dari dalam kurung 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Penyelesaian D kurung kurawa 3x min 5 per x kuadrat plus 7 sama dengan x kuadrat plus 7 D dalam kurung 3x min 5 min dalam kurung 3x min 5 D dalam kurung x kuadrat plus 7 per x kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan dalam kurung x kuadrat plus 7 dikali 3
min 3x min 5 dikali 2x per x kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan min x 3x pangkat 2 plus x 10x ditambah 21 per x kuadrat min plus 7 pangkat 2. Turunan sinus dan kosinus. Rumus-rumus turunan. Teorema A, fungsi-fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Keduanya dapat didiferensialkan. Sesungguhnya d sin x sama dengan cos x, d cos x sama dengan min sin x. Contoh 1, cari d dalam kurung 3 sin x min 2 cos x. Penyelesaian d dalam kurung 3 sin x min 2 cos x sama dengan d 3d sin x min 2 d cos x sama dengan 3 cos x plus 2 sin x. Contoh 2, cari d tan x. Penyelesaian d tan x sama dengan d sin x per cos x sama dengan cos x sin x min sin x. D dalam kurung cos x per cos kuadrat x sama dengan cos x plus sin x per cos kuadrat x sama dengan 1 per cos kuadrat x sama dengan sec pangkat 2x. Pembuktian 2 pernyataan limit. Sengaja suatu yang telah kita lakukan dalam pasal ini terhitung pada 2 pernyataan limit. Lim t mendekati 0 sin t per t sama dengan 1. Lim t mendekati 0, 1 min cos t per t sama dengan 0. Contoh, cari limit-limit berikut. T A, lim t mendekati 0, 1 min cos t per sin t sama dengan lim t mendekati 0, 1 min cos t per sin t per t sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Lim x mendekati 0, sin x per 3x sama dengan lim x mendekati 0, 5 per 3 dikali sin 5x per 5x sama dengan 5 per 3. Lim x mendekati 0, sin 5x per 5x sama dengan 5 per 3 kali 1, 5 per 3. Pada langkah sebelum yang terakhir, kita mengenal pernyataan bahwa bila x mendekati 0, 5x mendekati 0, jadi lim x mendekati 0, 5 sin 5x per 5x sama dengan lim x mendekati 0, sin 5x per 5x sama dengan lim 5x mendekati 0 sin t per t sama dengan 1. Aturan rantai. A. Notasi. Jika suatu masalah menyangkut lebih dari satu variabel, akan sangat membantu untuk mempunyai saran penulis. Dalam kurung notasi. Untuk menunjukkan variabel mana yang sedang ditinjau pada suatu saat tertentu. Jadi, jika y sama dengan sin s pangkat 2 x pangkat 3, dan kita ingin memperlakukan x sebagai variabel bebas dan s sebagai konstan, maka dengan menulis dxy akan memperoleh dxy sama dengan dx dalam kurung s pangkat 2 x pangkat 3 sama dengan s pangkat 2 dx dalam kurung x pangkat 3 sama dengan s pangkat 2 dikali 3x pangkat 2. Lambang dxy ini dapat dibaca sebagai turunan y terhadap x. Lebih penting,
adalah contoh berikut. Andaikan Y sama dengan U pangkat 60 dan U sama dengan 2X pangkat 2 min 4X plus 1. Maka DUY sama dengan 60U pangkat 59 dan DXU sama dengan 4X min 4. Tetapi perhatikan bahwa bila mana kita menggantikan U sama dengan 2X pangkat 2 min 4X plus 1 dalam Y sama dengan U pangkat 60, kita peroleh Y sama dengan 2X pangkat 2 min 4X plus 1 pangkat 60. Yang B, pendiferensialan fungsi komposit. Jika Tina dapat mengetik 2 kali lebih cepat daripada Mona dan Mona dapat mengetik 3 kali lebih cepat daripada Dono, maka Tina dapat mengetik 2 kali 3 sama dengan 6 kali lebih cepat daripada Dono. Kedua laju tersebut dikalikan. Andaikan bahwa Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, menentukan fungsi komposit Y sama dengan F(Gx). Karena suatu turunan menunjukkan laju perubahan, kita dapat mengatakan bahwa Y berubah DUY kali secepat U dan U berubah DXO kali secepat X. Kelihatannya beralasan untuk menyimpulkan bahwa Y berubah DUY plus DXO kali secepat X. Ini memang benar dan kita akan memberikan bukti formal dalam pasal berikutnya. Hasilnya disebut aturan rantai. Teorema A. Aturan rantai. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, menentukan fungsi komposit Y sama dengan GX sama dengan FOGX. Jika G terdefinisikan di X dan F terdefinisikan di U sama dengan GX, maka FOG terdefinisikan di X dan FOG aksen X sama dengan F aksen GX G aksen X, yakni DXY sama dengan DUY DXO. C. Penerapan aturan rantai. Kita mulai dengan contoh. 2X pangkat 2 min 4X plus 1 pangkat 60. Yang diperkenalkan kepada pemula pasal ini. Contoh 1. Jika Y sama dengan 2X min 4X plus 1 pangkat 60, cari DXY. Penyelesaian. Y sama dengan U60 dan U sama dengan 2X pangkat 2 min 4X plus 1. Jadi, DXY sama dengan DUY dikali DXO sama dengan 60U pangkat 59 dikali 4X min 4 sama dengan 60 dalam kurung 2X pangkat 2 min 4X plus 1 pangkat 59 dikali 4. Contoh 2. Jika Y sama dengan sin dalam kurung X pangkat 3 min 3X, cari DUY. Penyelesaian. Y sama dengan sin U dan U sama dengan X pangkat 3 min 3X. Jadi DXY sama dengan DUY dikali DXO sama dengan cos U dikali 3X pangkat 2 min 3. Dalam kurung kurawal, cos X pangkat 3 min 3X dikali 3X pangkat 2 min 3